Bapa di surga yang mulia, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan, selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan. Mestinya di dalam, tapi Bapak bersiapin tempat ini. Kami tetap semangat Tuhan, mau memuji-muji nama-Mu dan bersujud di hadapan Tuhan. Kami masih senang walaupun tempat yang apa adanya di tempat ini Tuhan, karena Engkau yang menyiapkan kami hanya menurut apa yang kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, Pak Sam, pendeta kami Tuhan, mau membawakan firman Tuhan untuk kami. Kami belajar firman-Mu Tuhan dan bersharing bersama-sama di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami agar kami mendengar dengan baik Tuhan, biar firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Yang belum bisa dapat juga kami mau berdoa untuk mereka Tuhan, agar mereka juga ada sukacita-Mu pada hari ini Tuhan. Pak Ali dan Puspita Tuhan tidak bisa datang Tuhan, mereka kena flu dan juga mereka agak sedikit capek baru pindah rumah. Saya percaya semua itu anugerah-Mu Tuhan, menyiapkan tempat yang baru buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sampai tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu Bapak. Sebentar lagi Pak Sam, mentor kami, Pak Pendeta kami mau membawakan firman-Mu. Sertai Pak Sam Tuhan, apa yang keluar dari bibirnya hanya firman-Mu saja, yang dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saya agak sedikit. Setiap kali diberikan tugas untuk melayani firman, selalu saya bertanya kepada Roh Kudus apa yang perlu saya bawakan, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalau bersama-sama begini, kita bisa belajar sama-sama. Nah, hari ini saya dapat ya dengan tema apa yang kita cari. Ya, mungkin kita ini grow up, bertumbuh di keluarga yang waktu dari kecil selalu berbicara cari cien, uang. Kalau tidak, kamu miskin. Kalau tidak, kamu tidak ada apa-apa. Lain kali kamu tidak dihargai, nggak dihargai saudara, nggak dihargai oleh orang. Benar nggak? Itu sudah ditanam. Jadi itu tertanam loh. Masih kecil kalau sudah ditanam gitu. Jadi dari kecil itu pikiran kepingin punya uang banyak. Saya nggak tahu mungkin di sini enggak, tapi saya begitu. Iya, Bapak saya aja ada saya. Begitu juga. Sekolah yang ini, jadi itu maksudnya Ya. bisa. Dan kalau sesudah manusia itu kalau sudah ada itu, sudah nemukan itu, nyari apa lagi ya? Biasanya manusia itu cari diterima oleh teman-teman atau dianggap oleh teman-teman. Dianggap oleh orang-orang yang sekitar, wah ini dia orang ada duit, orang penting, ini dia ada punya pengaruh. Benar nggak? Manusia begitu kan? Ya. Nah berikutnya lagi, sesudah itu manusia nyarinya kesenangan melulu. Ya itu manusia. Saya ini ketemukan satu orang lagi holiday di Sydney, tapi sudah berbicara mau berikut lagi holiday berikutnya lagi. Jadi sedang holiday, sudah mau cari di mana yang bisa saya senang. Disenang. Memang benar, tidak ada puasnya. Kalau sudah punya mobil ini, ingin mobil ini, punya rumah ini, ingin lebih banyak. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar bahwa itu namanya kemauan daging dan kemauan duniawi. Di Alkitab katakan, bahkan inilah keinginan setan supaya kita hanya cari itu, lupa cari siapa yang menciptakan kita, siapa yang memelihara kita, siapa yang sebenarnya Tuhan yang membuka hidup kekal selama-lamanya. Siapa? Itu penting. Dan ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah
mengikuti Tuhan, kita harus berani berkata. Kita ini ulangin, kita harus berkata, semuanya itu saya butuh. Uang kita butuh. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Ya, kita diterima itu juga saat manusia saling menerima itu perlu. Tapi bukan itu tujuan utama. Yang kalau Yesus sudah menerima saya, itu sudah lebih penting daripada manusia. Karena manusia, saya nemukan, bisa hari ini menerima kita, memuji kita, tapi besok bisa berubah. Benar nggak? Bisa anggap kita yang lain, bisa ngomong di belakang kita, bisa. Oleh karena itu hanya Tuhan yang satu-satunya adalah kekasih hati kita. Dia tidak pernah akan membuang kita. Dia tidak pernah akan menolak kita. Firman Tuhan katakan dia akan menerima kita, memelihara kita sampai masa tua kita, rambut putih kita. Dia akan menggendong kita dan akan hidup kekal selama-lamanya. Itu berarti dia akan memelihara kita. Dan inilah yang harus kita bangun di sini. Banyak kita ini, mohon maaf tapi saya harap tidak ada di sini. Banyak dari kita itu datang ke Tuhan itu pada waktu kebutuhan. Oh, saya butuh Tuhan, saya butuh doa saya, doa saya ingin menyampaikan doa saya, permasalahan yang saya hadapi, ketakutan yang saya hadapi, apa semua saya datang. Dan yang berikutnya lagi, maling, oh sudah itu Tuhan, kok nggak jawab itu saya punya doa begitu, benar nggak? Jadi itu sama seperti ada orang yang mau berteman dengan kita, mau kenal kita, tetapi hanya apa yang dia bisa dapat dari kita, benar kan? Nah, orang yang biasa dapat itu, dia namanya ada pepatah yang bilang sudah dapat manisnya, sebab jadi buah. Itu begitu manusia, ya. Jadi kita harus sekarang itu jangan datang ke Tuhan dengan cara sikap demikian. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi diri kita sendiri. Dan kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, hari ini kita akan baca dari Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat 14. Siapa yang sudah dapat? Ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Ayo. Siapa yang suaranya keras bisa baca? Yeremia 12 ayat 12 dan sampai 14. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang kalah peperangan dengan kerajaan Babel, dan mereka diangkut dari Yerusalem dan Yehuda dan dibuang ke Babel. Nah, di sana surat Tuhan ini melalui Yeremia disampaikan. Meskipun kamu di sana tuh orang pembuangan, meskipun kamu itu di sana tuh akan menderita, tetapi dia pertama menyuruh kamu terus berdoa untuk kota di mana kamu berada. Terus bangunlah rumah, bangunlah keluargamu, ya.
Dan ini memang penting, tetapi yang saya ingin tekankan ini adalah dia katakan begini, berserulah, Tuhan akan mendengar. Jadi kita di sini yang punya keraguan siapa Tuhan, apakah dia dengar doa kita, pegang ayat ini. Ayat ini katakan dia mendengar doa kita. Kadang-kadang di tengah-tengah kita mengalami kesusahan, pertanyaan, kita bilang kenapa Tuhan tidak mendengar doa kita? Kenapa Tuhan tidak berbicara kepada kita? Itu bisa kita alami dalam hidup kita, ya. Apalagi kalau kita mengalami yang berat, ya. Suami sakit, anak sakit, istri sakit, atau anak saudara sedang menderita, kenapa Tuhan enggak mendengar? Atau saya sendiri mengalami persoalan, kenapa Tuhan tidak mendengar? Tapi di sini saya hanya ingin katakan janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Di Yeremia 33 ayat 3 pun berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab doamu. Itu sudah sering sekali dia sampaikan, ya. Jadi di sini kita punya HP. Dan di sini kalau di Amerika 911 emergency, ya selalu 911. Kalau di Australia triple, ya jangan 911 ya, 000 di sini enggak jauh. Nah, kalau kita di Alkitab punya 50, ya 50, ya Yeremia 50 ayat. Nanti saya kasih tahu 50 ayat 5 kalau enggak. Jadi kalau kita ada 505, jadi ada apa-apa ya 505. Ya, atau yang tadi itu juga bisa itu, yang tadi itu. Ya 29 12 itu, ya itu. Maksudnya hanya mau 3 nomor. Ya. Jadi kalau ada apa-apa berseru. Nah, Tuhan itu ada satu kata di situ tadi, berseru dengan segenap hati. Gini. Ada orang yang berseru tapi tidak dengan segenap hati. Berarti dia tidak mengarahkan benar-benar hatinya, pandangannya kepada Tuhan. Seruannya itu percaya bahwa Tuhan mendengar. Jadi asal bunyi. Kan kita tahu kan asal bunyi itu asal, oh Tuhan, oh my God, oh ya salah. Gitu kan sering sekali. Nah itu bukan berseru kepada Tuhan. Benar nggak? Kalau orang berseru itu dia benar-benar berlutut bilang, kalau Tuhan tidak tolong maka saya akan mati, gitu loh. Itu baru namanya baik kayak gitu. Itu yang namanya berseru dengan segenap hati. Kalau habis ada orang yang bilang begini, Aling pinjam duit, habis itu dia pergi. Tapi dia datang bilang, Aling, saya kalau tidak ditolong sama Aling untuk bayar ini, saya dikeluarkan dari rumah sewaan ini. Nah itu baru Aling dengar, benar nggak? Nah, kita sama Tuhan pun harus demikian, ya, bahwa apapun kita harus memiliki hati yang kayak desperate, desire untuk mau bersegenap hati. Tuhan, saya punya saudara belum selamat. Saya punya keluarga ini, bagian ini belum. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau terus. Itu Tuhan dengar, kumpulkan. Tidak berarti dia akan jawab hari itu atau menit itu, tetapi firman Tuhan katakan dia akan menjawab sesuai dengan waktunya dia. Waktunya dia. Ingat, Tuhan itu punya waktu. Waktu orang-orang Yahuda itu berseru, Tuhan tolong, kita dikepung. Ya, Tuhan kita dikepung sama ini tentara yang bengis-bengis dari Babel ini. Kita kelaparan. Tuhan bilang, itu harus terjadi. Untuk apa? Supaya orang Yahuda, mulai dari raja sampai imam, itu belajar untuk bertobat. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu berdoa dan Tuhan tidak menjawab. Sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita. Membentuk kita. Kita semua manusia itu pada dasarnya hampir semua nggak sabar. Kalau sudah terbiasa instant coffee, instant noodle, instant TV, kalau transport instant Uber datang, kalau 5 menit datang sudah telepon lagi. Benar kan? Itu sudah terbiasa kita punya. Tapi kita belajar di sini dengan Tuhan itu,
kita harus izinkan Dia bentuk kita. Dan Dia akan berkarya sesuai dengan waktu tepat. Karena ada ayat dikatakan di Galatia, tepat pada waktunya Bapa di surga mengutus Yesus Kristus. Bisa saja Dia kirim 100 tahun sebelumnya, tapi Dia tepat pada waktu kerajaan Romawi, mana penyaliban itu terjadi. Baru ini. Kalau Roma waktu itu belum masuk ke Yerusalem, tidak terjadi penyaliban kan. Jadi semuanya Tuhan atur begitu rupa di dalam hidup kita. Jadi saat kita melalui apapun yang tidak enak, kita bersuruh sungguh-sungguh. Jangan juga hanya bersuruh sekali. Keseriusan kita, ya, keseriusan kita itu akan menunjukkan berapa besar kita punya kerinduan untuk Tuhan menjawab. Kalau kita bilang begini, oh Tuhan tolong aku butuh $10.000. Tapi habis itu langsung kita pergi cari broker, bank, atau pinjam dari teman. Saya rasa kita belum benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu bisa kirim orang untuk kirim $10.000 di tempat kita. Itu harus tahu bahwa Tuhan itu demikian. Dia tidak suka minjam-minjam, meskipun dia pakai orang untuk ini, tapi dia itu kalau bisa, dia nolong langsung. Dengan cara yang tidak, saya sama Ibu Ruth sering alami, ya Ibu Ruth pernah alami, tahu-tahu aja orang yang tidak pikirkan kirim sesuatu, lakukan sesuatu. Kita hidup gitu, ya. Oleh karena itu, nah kita itu harus ini. Harus bilang, Tuhan, aku cari Engkau bukan karena saya hanya minta sesuatu, tapi saya cari pribadi. Ada nggak yang mau kenal Aling tapi hanya Aling tolong saya terus oleh tidak ada. Kalau lama-lama nanti dia bilang gini orang ini, wah gimana? Tapi kalau yang benar itu mau kenal dia, siapa dia? Benar nggak? Siapa Aling itu? Benar nggak? Siapa Aling itu? Pribadinya, hatinya, visinya, rencananya. Bagaimana kita bisa menghidupinya? Oh, ini Aling. Ini penting loh. Karena saya ketemukan ada suami istri yang sudah lama sering bertengkar karena begini. Satu nggak mengerti satu sama yang lain. Jadi si suami mau ini, istri lawan. Ini mauku. Istri mau ini, suami lawan. Karena ini mauku beda. Padahal kalau sudah tahu siapa dia, manusia itu nggak kompleks kok. Iya. Nggak kompleks, simple. Apalagi kita orang laki itu sangat ini. Kita mau makan kopi sama sandwich pagi-pagi, itu aja yang kita cari sudah beres. Bikin itu aja. Gak usah bikin aneh-aneh lagi. Bener, kita simple. Happy wife, happy family. Ya memang. Enggak. Sekarang ada happy husband, happy wife, happy family. Jangan satu istri aja. Tapi suami bergerak juga gak bagus. Harus semuanya happy sama-sama. Saling memberi, saling mengisi, ya. Gitu. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi kita nomor 2, kita harus belajar untuk dekat dengan Dia. Kita baca di James, Yohanes 4 ayat 8. Yakobus, ya. Yakobus 4 ayat 8. Ayo, siapa lagi yang suaranya keras? Yohanes berapa? Yohanes berapa? 4 ayat 8. Ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini katakan mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan dekat. Tuhan itu selalu bersedia untuk dekat dengan kita. Ya, tetapi Tuhan tidak bisa dekat dengan orang yang yang mendua hati dan tidak suci. Ya, ingat loh,
kita itu diterima apa adanya kita. Ya, kita diterima apa adanya kita. Tetapi kalau kita tidak bertobat untuk jadi baik, Tuhan bilang penerimaanmu itu omong kosong. Gitu loh. Bisa kan? Ada suami bilang, aduh I love you my wife, I love you. Padahal perbuatannya selalu menyakitkan istri. Itu kira-kira benar apa enggak dia punya cinta? Mungkin omong kosong aja itu. Benar, kalau suami yang mencintai istri itu selalu dia berusaha untuk mau baik atau menyenangkan istri. Itu penting itu. Nah, Tuhan pun dia menerima kita. Dia menerima kita apa adanya kita. Dia tidak lihat kamu sudah, nggak usah, nggak apa-apa, di situ aja nggak apa-apa ya. Ada. Di situ, Oke. nggak usah Pak Edi. Oke. Ya. Nah, kita boleh kenal seseorang, boleh tahu seseorang, tetapi belum tentu kita dekat dengan dia. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Kita bisa mengasihi seseorang, tapi mengasihinya dari jauh. Iya. Mestinya dekat. Itu pentingnya. Kita perlu dekat. Dan bagaimana kita itu harus dekat dengan, bagaimana kita caranya untuk dekat dengan Tuhan. Itu penting loh. Kalau Pak Edi ingin dekat dengan saudaranya Pak Edi kira-kira, ya, kira-kira aja, pasti kan telepon, bicara, WA aja kadang-kadang WA tapi nggak ngomong, hati-hati tuh. Kadang-kadang WA itu hanya untuk sudah tidak mau ngomong-ngomong, hati-hati. Itu karena tidak mau ngomong maka WA. Hati-hati. Orang itu harus dekat itu. Lama saya maunya ngomong. Ya, ya. Enggak, tidak semua saya katakan. Banyak orang itu, anak muda sekarang, itu survei menyatakan, anak muda itu sudah malas ngomong sama orang tua, dia hanya WA. Kenapa? Omong kan masih repot. Iya. Hello, basa-basi gitu. Kalau ini tinggal ketik aja Iya, gitu. iya, lewat. Nah, kita hoping supaya jangan begitu dengan Tuhan. Oh, Ya. iya. Kalau kita mau dekat dengan orang yang kita mau dekat, itu kita harus spend time, minum kopi, jalan-jalan. Benar nggak? Baru kenal dekat, baru namanya ada orang yang sudah dekat dengan kita dulu saja, kalau tidak dibangun jaga, bisa jauh lagi. Oleh karena itu kita harus menjaga supaya kita tetap jaga hubungan itu. Kalau dengan manusia kan harus, dia juga harus mau. Kalau kita ngomong dia nggak mau juga kita tidak susah kan. Tapi kalau Tuhan selalu kalau kita mau nemukan, dia akan menjawab. Tadi dibilang yaitu dia akan menjawab, dia akan mendengarkan, dan kita akan, kalau kita cari dia, kita akan temukan dia. Cari dengan segenap hati, kita pasti temukan dia. Oleh karena itu dengan Tuhan itu kita harus dekat. Nah, tahu permulaan saya bagikan. Kita itu kadang-kadang kepingin dekat orang tertentu. Kadang-kadang. Tapi kita lupa yang paling utama adalah kita dekat dengan Tuhan. Karena itu semua sumbernya kita. Kalau manusia yang kita anggap bisa tolong kita, belum tentu bisa tolong kita. Bukan belum tentu, udah pasti nggak bisa tolong. Ya, memang terbatas. Benar kan? Iya. Oleh karena itu dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, saya hanya kasih tahu, damai. Damai. Dan hidup ini penuh sukacita. Dan kita itu dibentuk. Coba kalau Alik dekat dengan Om Sam, coba katakanlah, saya kira-kira berubah nggak? Lama-lama berubah. Benar kan enggak? Iya kan? Oh, saya punya cara menghadapi situasi, bukan dengan emosi, bukan dengan teriak-teriak, tapi tenang, berdoa. Nanti dia belajar. Jadi baik. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Nah, begitu. Nah, kita kalau dekat dengan Tuhan, karakter Tuhan itu Udah masuk ke kita. Dan akhirnya yang kita pikirkan dulu ini penting, ini yang kita itu akan jatuh dan kita mulai rubah. Oh, hati Tuhan itu dia mau orang selamat, dia mau orang baik, dia mau orang itu supaya serupa dengan keadaan
seperti yang dia inginkan. Ciptaan itu yang begini, yang mula-mula dia mau itu begini. Ini dirusak oleh setan dan dosa manusia. Nah, dia mau kembalikan itu melalui Tuhan Yesus. Dia mau kembalikan. Itu harus kita ini. Jadi setiap kali kita makin dekat dengan Tuhan, itu roh Tuhan itu akan berbicara, akan menegur kita. Katakanlah begini, kita lagi emosi. Udah asap keluar dari sini. Tapi pada waktu kita dengan Tuhan langsung tenang. Roh Tuhan bilang apa? Ampuni, kontrol dirimu. Benar kan? Itu. Nah, kita semua ini lahir itu datang dengan pribadi masing-masing, dari keluarga beda-beda. Ada keluarga yang kalau sedikit marah bertengkar, ada keluarga yang diam, beda-beda. Tapi semua kita manusia itu punya persoalan di dalam diri kita yang terus diperbaikin. Nah, kalau diperbaikan itu harus apa? Harus dekat dengan Dia. Karena kita tidak bisa hanya dari jauh kita ini. Paling kita puji Donald Trump atau benci Biden, mungkin aja kan, dari luar aja kan, kita nggak kenal dia juga nggak kenal kita. Ada orang mati-matian bela Prabowo, habis itu Prabowo tegur juga enggak. Tapi dia berikan mati untuk Prabowo, benar nggak? Benar kan, manusia itu bodoh. Nggak perlu. Yang penting Tuhan itu terbukti Dia mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib. Rencananya sampai sekarang Dia masih sama, agar kita terus. Kita sadar nggak sadar tiap hari Tuhan itu bela kita. Amin. Ya benar. Kita baru dibela orang sedikit, thank you. Orang baru melayani kita di restoran enak sedikit, thank you ya waitress gitu. Padahal kita bayar lagi. Benar kan? Benar ya? Padahal Tuhan kadang-kadang kita lupa thank you sama Tuhan. Padahal kita perlu thank you terus. Saya hanya kasih tahu, kalau Tuhan tidak menjaga kita. Saya tadi tuh dengar Donald Trump kena tembak itu ada campur tangan Tuhan. Karena dia lagi bicara begini, terus pas dia balik itu pelurunya datang dari jauh. Set, kena dia dari sini. Dia gitu kan, dia pegang gitu kan. Padahal dia lagi menghadap sana. Kalau dia ini sedikit, terus kena di sini. Otak langsung. Tuhan punya campur tangan. Jadi saya hanya kasih tahu, kita nyetir mobil, kita apa-apa, pergi kemana-mana, kerja saja, itu bisa saja kecelakaan terjadi. Tapi kalau kita masih sekarang apa adanya sekarang, semua karena kasih karunia. Jadi kita perlu bersyukur. Dan kita belajar dari satu orang terakhir ini sebelum kita ini, satu orang yang bernama Daniel. Saya selalu belajar dari dia. Dia memiliki, di Alkitab katakan excellent spirit, roh yang luar biasa. Ya. Kenapa? Waktu dia itu di meeting bahwa dengan Raja Darius, siapa saja yang berani menyembah Tuhannya, Allahnya atau dewanya akan kasih makan ke gua singa. Benar kan? Itu sudah ada kitab. Dia ada di situ karena dia orang penting, paling penting. Dia surat itu dibikin, ditipu oleh teman-temannya untuk mau menghancurkan dia. Iri hati karena dia paling dipercayai oleh Raja Darius. Jadi firman Tuhan katakan waktu dia mendengar itu, selesai meeting, jam siang-siang itu, jam 3 itu dia pergi ke rumahnya, dia buka jendelanya menghadap Yerusalem, dia berdoa. Padahal dia sudah tahu, sebentar lagi ada tentara kerajaan Persia itu yang akan datang menangkap dia untuk dilemparkan di sini. Dia sudah tahu, tetapi firman Tuhan katakan dia tetap datang berdoa karena itu adalah gaya hidupnya. Dia berdoa. Dan biarlah kita semua di sini dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, itu adalah gaya hidup kita. Itu adalah kita. Bukan hari Minggu aja, tapi itu adalah kita. Dimanapun kita berada, hati kita selalu kejar dia, atau cari dia, atau dekat dia, ingin dengar suaranya dia, ingin membangun hubungannya dia. Itu semua perlu kita miliki dalam hidup kita. Ya, jadi saya tidak panjangkan lagi.
Hari ini nanti habis itu kita bertanya, tapi kita mulai dengan doa. Kita taruh tangan kita di dada sebagai satu tanda, Tuhan, hambamu semua yang ada di sini. Bukain pintu dulu. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami rindu untuk dekat denganmu. Kami rindu mencari Engkau dengan segenap hati. Kami rindu untuk doa kami didengar oleh-Mu. Kami rindu untuk Tuhan hidup kami menjadi serupa dan mengetahui isi hati-Mu, mengetahui firman-Mu, mengetahui apa yang Engkau mau, apa yang Engkau rencanakan, apa yang menjadi misi-Mu di alam semesta ini. Kami mau nangkap Tuhan, bukan hanya menjadi anggota yang dari jauh. Kami tidak mau menjadi anggota pengikut Tuhan yang dari jauh, tapi kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Karena hidup untuk dunia ini terbatas, semua akan sia-sia dan berlalu. Tetapi kalau kami ada dalam Engkau, kekal selama-lamanya. Mari rubah hati kami Tuhan, supaya kami tidak datang kepada Engkau hanya untuk memohon-mohon, tetapi kami datang karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah juru selamat kami yang sudah mengasihi kami. Sudah Tuhan, yang sudah berkorban bagi kami, yang sudah punya rencana yang mulia bagi kami. Mari Tuhan Yesus, itulah doa kami dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari kami berdoa lagi. Siapa yang mau berdoa silakan, 1-2 kata saja, 1-2 kata kita katakan dan kita akan selesai. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar nasihat firman. Biar nasihat firman Tuhan termeterai di dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami Tuhan berdoa juga untuk Pak Sem dan Turun sebagai gembala sidang kami yang selalu dengan setia Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan menumbuhkan kehidupan rohani kami. Kau pakai Tuhan kehidupannya makin hari Tuhan makin setia, taat dan memperkenankan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa kami dalamnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa mau berdoa lagi? Ada mau 1-2 kata lagi? Pak Edi mau ya Edi? Oke, katakanlah. Ya, terima kasih Tuhan atas ini terjadi atas kasih karunia Tuhan. Terus Tuhan jangan meninggalkan kami dan terus bimbinglah kami dan supaya kami bisa jalan dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kasih-Mu untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anakku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Sudah. Sekarang kita ke ruangan sana untuk makan ya. Oke, mari kita. Mary mana Mary? Aku gak iso bikin tuku. Nggak kelihatan ya. Just have a quick run before we start our session. Can you turn off? Of course, just The place we will clean up everything.